Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan berkaitan dengan teknik analisis korelasi. Secara sederhana, korelasi bisa kita artikan yaitu mencari hubungan yaitu antara variabel satu dengan variabel yang satunya lagi ya, yang sifatnya kuantitatif. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana untuk mencari korelasi atau hubungan. Jadi nanti ada dua latihan ya. Yang pertama hanya mencari korelasi, yang kedua yaitu mencari korelasi tetapi dengan menggunakan variabel kontrol. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan jumlah variabel-variabel, ada X1, X2 dan Y. Ini adalah total, dari mana total tersebut adalah dari hasil-hasil kuesioner. X1 totalnya berapa atau N-nya berapa, X2 N-nya berapa, dan Y totalnya juga berapa. Nah, ini bisa kita lihat dan kita ambil aja, kita copy dari Excel ya. Kemudian setelah kita copy, kita masukkan di paste pada data view pada laman SPSS ya. Nah, kemudian pada variabel view kita hanya menulis ini tadi X1, kemudian ini X2 dan yang terakhir adalah variabel Y. Kemudian pada desimal kita nolkan dulu, bisa. Pada label kita kasih, nah ini misalkan ini aja ya, dikasih, sebenarnya dikasih tidak dikasih juga sama aja ya. Yang pertama misalkan disiplin, atau teman-teman pemasaran ya, kalau kita sebagian ada pemasaran, sebagian ada MSDM nih yang saya ajar. Ini saya contohkan MSDM aja, disiplin, kemudian sesuai dengan ada di buku ya, contohnya ada motivasi. Jadi nanti yang Y ini berkaitan dengan kinerja. Jadi kinerja itu artinya hasil kerja, bagaimana disiplin, motivasi, dan mempunyai hubungan atau tidak dengan kinerja, dan seberapa besarkah hubungannya. Nah, itu nanti yang dicari seperti itu. Kemudian pastikan nama-namanya sudah sesuai X1, X2, dan Y. Kita lanjut analisis korelat. Kemudian bivariate ya, hampir sama Pak dengan uji validitas. Ya, hampir sama, cuma kalau uji validitas kan per item. Kalau ini kan per variabel. Kita kontrol A ya, atau kita copy semua, dipindah ya. Dipindah ke kanan. Oke, setelah itu tinggal kita pastikan sudah semua. Oke, kalau sudah semua baru kita oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana cara membacanya ya. Nah, perlu diketahui ya, sebelum kita baca, yang namanya korelasi ya, hubungan itu bisa dikatakan sangat rendah apabila nilai person korelasinya 0,00 sampai 0,199. 0,2 sampai 0,399 itu rendah, 0,40 atau 4 sampai 0,599 itu sedang, sedangkan 0,6 sampai 799 itu kuat, kemudian 0,8 sampai 1 sangat kuat. Nah, kita bisa lihat di sini adalah 621 ya, berarti ini kategori kuat. Kemudian yang kedua adalah 686. Nah, untuk menentukan wah itu mempunyai korelasi atau tidak itu dilihat dari signya. Apabila signya itu lebih besar, lebih kecil dari 0,05 berarti di situ ada korelasinya. Nah, kemudian mari kita bandingkan apabila kita menggunakan variabel kontrol ya. Misalnya seperti ini. Oke, kita rubah new data file new data. Nah, bagaimana kalau ada variabel kontrolnya di sini? Misalkan dengan menggunakan tetap ya X1, X2, dan Y, dan kemudian ada variabel kontrolnya. Oke, kita copy dulu. Setelah itu kita masukkan ya.
seperti tadi. Langkah-langkahnya sama saja. Oke, selanjutnya kita variable view ya. Itu teman-teman juga bisa melihat ya. Melihat di buku yaitu halaman 33 ya, berkaitan dengan ini semua. Oke. Ganti namanya tadi X1 ya. X1 kemudian X2 kemudian di sini ada Y kemudian di sini C. C ini disebut dengan variabel kontrol ya. Nah, misalkan tetap seperti yang pertama tadi. Yang pertama itu tadi disiplin ya. Variabel disiplin. Kemudian yang kedua variabel motivasi ya. Kemudian di sini kinerja atau hasil kerja. Kemudian ini ada variabel kontrolnya yaitu misalkan karir. Nah, bagaimana nanti hubungan antara X1 atau disiplin terhadap kinerja dikontrol dengan variabel karir? Bagaimana hubungan antara motivasi dengan kinerja dikontrol dengan karir? Kalau yang tadi langsung ya hubungannya ya, ini tadi langsung kinerja disiplin ya hubungannya dengan kinerja sebesar 0,621. Motivasi terhadap kinerja 0,686 dan seterusnya. Oke. Ini kita lanjutkan dengan menggunakan variabel kontrol. Oke. Tetap analisis correlate parsial. Nah, di sini bisa kita lihat ya, disiplin, motivasi dan kinerja masuk kolom yang atas, kemudian karir masuk sebagai kontrol. Ya. Oke. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, kita bisa lihat nilai dan angkanya ya. Kita bisa lihat. Coba kita masukkan di sini aja biar tidak bingung. Kita bisa membandingkan ya. Kita bandingkan. Coba kita bandingkan. Sebentar. Maaf. Ternyata susah, langsung aja dah. Langsung aja. Kita bisa melihat di sini untuk ya dengan variabel kontrol ya dikontrol oleh karir, ternyata disiplin di sini nilainya 0,599, sedangkan motivasi terhadap kinerja itu nilainya 0,649. Itu dengan dikontrol dengan variabel karir. Nah, terus bagaimana hasilnya? Di sini menunjukkan ketika ada variabel kontrol ternyata nilainya atau hubungannya semakin rendah. Ya. Ya, dengan adanya itu perbedaannya cuma di sini. Jadi nanti perbedaannya biasanya kalau dikontrol dengan variabel kontrol maka nilainya akan turun. Ya. Nah, ini yang membedakan ya. Tadi dibedakan dengan adanya variabel kontrol dan tidak. Ya. Oke, dari sini apa yang dapat saya sampaikan, insya Allah 2 hari yang akan datang kita akan mencoba untuk uji prasyarat. Demikian, apabila ada pertanyaan nanti bisa WA saya atau menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.